مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Ustadz Soleh Sakola yang tadi telah membimbing kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Artinya, siapa yang membaca Al-Qur'an ya, satu huruf itu pahalanya satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yang aku maksudkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya itu satu huruf, mimnya itu satu huruf. Maka mendapatkan 30 pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru kami As-Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau mengatakan Nabi bersabda menggunakan contoh alif lam mim. Alif lam mim ini artinya Allahu a'lam bi muradi. Allah yang lebih tahu maknanya, maksudnya. Artinya alif lam mim ini kalau dibaca dan dipisah bacaannya ataupun disambung bacaannya tidak memiliki arti. Tapi tafsirannya ada. Arti bahasa Arabnya tidak ada. Tafsirannya ada. Kenapa dipilih kata tersebut atau huruf-huruf tersebut? Artinya orang yang membaca Al-Quran tidak tahu arti, tidak tahu artinya, sudah dapat 10 kali lipat pahala per hurufnya. Bagaimana kiranya kalau tahu artinya, tahu maknanya, tahu tafsirnya, kemudian diamalkan isinya? Wah, ini tidak terhitung berapa besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran, tahu artinya, tahu maknanya, tahu tafsirnya, kemudian diamalkan. Namun yang tidak tahu artinya tidak perlu berkecil hati. Baca tidak tahu arti, toh dapat pahala juga yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Para ulama terdahulu, mereka mampu menghatamkan Al-Quran. Ada yang setiap hari hatam sekali Al-Quran. Ada yang 2 kali satu hari hatam Al-Quran. Ada yang 3 kali. Nah, saya sudah membuat riset. Rekor terbanyak hatam satu hari itu paling tinggi 8 kali. Jadi ada yang mampu menghatamkan 8 kali dalam waktu satu hari. 8 kali hatam Al-Quran dalam waktu satu hari. Itu. Karena mereka sudah merasakan kenikmatan di dalam membaca Al-Quran. Ya, kita lanjutkan kajian kita. Bab ma yaqul idza arada dukhulul khala. Bab membahas tentang doa yang dibaca ketika ingin masuk ke al-khala. Khala ini toilet, kamar mandi. Namanya al-khala'u. Al-khala ini secara literatur artinya menyendiri, kosong, sunyi, sepi. Itu namanya al-khala. Karena tempat itu hanya ada satu orang. Ya. Gak ada orang buang air besar satu ruangan. Pasti sendiri. Namanya al-khala. Bahasa Arabnya al-khala. Bahasa Indonesianya toilet. Dikatakan di sini thabata fi sahihain an Anas radhiyallahu taala anhu. Ditegaskan di dalam 2 hadis sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan ketika hendak mau masuk ke kamar mandikah itu atau ke toiletkah itu, Nabi membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, makna ini dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Ahwaz, syarah daripada kitab Sunan Tirmizi yang disusun oleh Imam Muhammad At-Tirmizi yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Nabi ajarkan doa ini sebelum masuk. Masuk. Jadi kalau sudah masuk jangan dilafadzkan karena di situ ada nama Allah. Ini di luar toilet, di luar kamar mandi. Baru dilafadzkan. Seandainya lupa baca, ingatnya sudah posisi di dalam kamar mandi atau di dalam WC. Padahal kita biasa membaca, tapi lupa atau buru-buru. Tahu-tahu sudah ada di dalam kamar mandi atau di dalam WC, maka bisa dibaca dalam hati tanpa dilafadzkan. Dibaca dalam hati tanpa dilafadzkan. Tapi kalau posisi di luar, dilafadzkan. Hadis ini juga mengandung makna di dalam kamar mandi itu banyak syaitan. Di dalam WC itu banyak syaitan. Sehingga Nabi mengajarkan doa berlindung daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Karena kenapa? Karena di dalam kamar mandi, di dalam WC, di situ tempat berkumpulnya syaitan. Kenapa bisa jadi tempat tersebut berkumpulnya syaitan? Ada seorang ulama Tariqah Naskabandiyah bernama Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi. Nah, beliau punya karya ilmiah berjudul Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Alamil Ghuyub. Dalam kitab tersebut dijelaskan, di saat kita hendak masuk ke kamar mandi, ada malaikat yang tugasnya itu selalu bersama kita. Setiap orang punya malaikat penjaga. Tapi di saat mau masuk ke dalam kamar mandi, ini malaikat tidak ikut masuk. Ketika kosong dari malaikat, disitulah kesempatan syaitan dia berkumpul. Oleh sebab itu, doa yang Nabi ajarkan meminta perlindungan. Di saat kita membaca doa tersebut, maka dijaga oleh Allah Ta'ala dari gangguan syaitan ketika kita berada di dalam kamar mandi ataupun di dalam WC. Akan tetapi, Al-Habib Abdullah bin Alwi ibn Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah juga dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam syarahnya Ithafus Sadatil Muttaqin yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin. Ketiga ulama ini, ulama besar, para aulia, para sholihin, mereka mengatakan hukumnya makruh berlama-lama di dalam kamar mandi dan di dalam WC. Karena durasi waktu doa ketika kita membaca benar ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika terlalu lama itu bisa masuk syaitan. Jadi gak boleh terlalu lama di dalam kamar mandi sama di dalam WC. Nah, ini akhir zaman ada orang baca koran lagi buang air besar. Koran dibaca dari awal sampai akhir.
Ada juga yang luar biasa zaman sekarang. Di dalam WC ada telepon. Ada yang bawa handphone. Sambil telepon berjam-jam. Jadi hal-hal seperti ini hukumnya tidak baik. Hukumnya tidak baik. Makanya namanya makruh. Kalau makruh ini ada dua. Ada makruh tanziha, ada makruh tahrima. Ada makruh yang hukumnya tanzih. Ada makruh yang mendekati haram. Dalam kasus ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi hukumnya secara global adalah makruh, tidak baik. Cukup saja, lagi buang air, selesai buang air sudah. Namanya qada'il hajat kalau bahasa Arab. Penuhi hajat, sudah selesai, keluar. Gak perlu lagi nelpon di situ. Tidak perlu lagi ya baca koran di situ. Nah, itu bukan pada tempatnya. Tempat najis. Jadi syaitan ini suka berkumpul di tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat yang kotor. Makanya Islam mengajarkan at-taharatu syatrul iman. Kesucian separuh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hikmah besar. Ini doa jangan ditinggal. Dibaca ketika mau masuk kamar mandi atau WC. Nah, setelah masuk kamar mandi, kita cebok. Cebok juga ada doanya ketika bercebok. Tapi harus dibaca di dalam hati. Karena posisinya di dalam kamar mandi atau WC. Sambil cebok, baca doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farzi minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Tahhir qalbi minan nifaq, dari penyakit munafik. Wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang keji. Sambil cebok baca doa tersebut. Keluar baca doa lagi. Ini redaksinya bermacam-macam. Ada yang paling pendek. Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa yabqa ma yanfa'uni. Itu biasa riwayat Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, riwayat tersebut. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku gangguan. Yang menghilangkan dariku gangguan. Karena kotoran ini kalau tidak keluar jadi bermasalah kita. Orang kalau tidak buang air besar 2 hari, 3 hari, 4 hari, pasti dia bermasalah. Pasti terganggu kesehatannya. Makanya doa tersebut mengatakan, ya Allah, hilangkanlah dariku gangguan. Al-adza. Sampai dikatakan ada orang, mohon maaf, ada orang susah buang angin. Itu jadi penyakit. Sampai ada yang berobat ratusan juta hanya untuk bisa buang angin. Nah, ini kalau menetap tidak normal, sebagaimana siklus biasanya manusia yang sehat, sehatnya itu sehari buang air 1 kali. Air besar. Buang air besar. Tapi kalau sudah keluar dari batas ini, maka penyakit. Laki-laki, kalau perempuan agak beda sedikit. Oleh sebab itu, ketika keluar, kita ucapkan syukur. Alhamdulillah. Kenapa syukur? Alhamdulillah normal, ini penyakit keluar. Coba kalau sudah masuk gak keluar-keluar, waduh, sumpek juga. Yang ada penyakit, mohon maaf, kotorannya keras, susah keluar. Sudah masuk gak bisa keluar. Kotorannya, susah dia. Itu kadang-kadang nikmat yang sedikit seperti ini, itu punya pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita. Makanya wajib disyukuri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib banyak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini masalah ketika masuk ke dalam kamar mandi atau WC. Kemudian dikatakan yugalu al-hadis, rawaina fi ghairi sahihain. Kami riwayatkan di dalam riwayat yang bukan berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang lain. Kalau yang tadi itu hadis sahih. Hadis
Sahih. Riwayat yang lain ditambah dengan kata bismillah. Kalau yang awal tadi kan langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Riwayat yang kedua ditambah bismillah. Diawali dengan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap perkara yang bermanfaat tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. As-Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, beliau mengatakan makna terputus adalah keberkahannya hilang. Keberkahannya hilang. Ada seorang ulama ahli tafsir, beliau mungkin usia sudah 80 tahun lebih, masih hidup, masih ada. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Namanya Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Syekh Ali As-Sobuni. Beliau punya karya yang sangat bagus di dalam bidang ilmu tafsir. Di antaranya kitab namanya Sofwatu Tafasir. Itu karya beliau. Juga ada kitab beliau tentang ayat-ayat hukum. Ayatul Ahkam. Judulnya Rawaihul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Nah, beliau dalam kitab tersebut menyebutkan kenapa diawali setiap bacaan Al-Quran dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di surat At-Taubah. Jadi kita ini kalau mau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, maka kita sudah membaca 113 Bismillahirrahmanirrahim. 113 Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu surat saja, surat At-Taubah itu yang dimakruhkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimakruhkan? Pernah ditanya Ibnu Abbas, disebutkan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sayyidina Ibnu Abbas ditanya, kenapa di surat At-Taubah tidak bisa baca Bismillahirrahmanirrahim? Padahal ini Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, orang alim, sahabat Nabi, dan mendapatkan doa khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan anak tersebut paham akan agamanya. Wa allimhul Qur'an, dalam satu riwayat, ajarkan anak tersebut Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, wa allimhu ta'wilah, ajarkanlah takwil kepadanya. Disodorkan pertanyaan ini, kenapa surat At-Taubah tidak bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Beliau mengatakan, saya belum tahu alasannya. Jadi kita ini kadang-kadang kalau belum tahu, tidak usah gengsi untuk mengatakan saya belum tahu. Ucapkan wallahu a'lam. Ya, wasiatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, ausa Imam Malik thalathal wasaya, 3 wasiat. Wahai Imam Syafi'i, engkau harus kuasai 3 ilmu. Yang pertama ilmu ulama, ilmunya para ulama. Apa ilmunya para ulama? Anta ta'awwada, antakula la adri. Engkau biasakan mengucapkan kata aku tidak tahu. Yang kedua ilmu hikmatul hukama. Engkau harus menguasai hikmahnya para ahli hikmah. Apa itu? Antakuna aktsaran nasi sumta fil majalis. Jadilah orang yang paling banyak diam jika ada di satu majlis. Dan yang ketiga, tibbul atibba, kuasailah dokter, obatnya para dokter. Obatnya para dokter, yaitu anishtahaita ta'aman faqallil minhu. Kalau ingin makan, maka sedikitkanlah makanmu. Secukupnya, jangan sampai kekenyangan. Wala takum min ta'amik.
wa anta syabi'un minhu. Jangan sampai engkau berdiri dari makanmu dalam keadaan kekenyangan. Ini wasiat Al-Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahumullah. Walhasil ditanya Ibnu Abbas yang pakar daripada ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dan cabang-cabang ilmu lainnya, beliau mengatakan, Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Di riwayat yang lain beliau mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kalau begitu coba kita tanya saja kepada babul ilm, pintunya ilmu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka berangkatlah Ibnu Abbas dengan sang penanya tersebut menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, wahai Imam Ali, kenapa di surat At-Taubah kita tidak dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Imam Ali menjawab, nazalat, diturunkan Bismillahirrahmanirrahim bil amni. Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim itu membawa keamanan, membawa kasih sayang. Wa nazalatil baro'a bisuyuf. Sedangkan turunnya surat At-Taubah itu dengan pedang. Situ membahas peperangan, membahas tentang harta ghanimah dan seterusnya. Maka hukumnya makruh dibaca Bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah. Nah, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhi Muhazzab yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Itu hukumnya ada 5. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hukum wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yakni di saat sholat. Di saat sholat wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim di surat Fatihah. Di surat Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya wajib. Pandangan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan harus dibaca dan dengan jahar, di sholat jahar. Dibaca dengan suara yang terdengar, keras. Itu mazhab Syafi'i. Yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholatnya, batal sholatnya. Maka ini hukum pertama wajib. Di mazhab yang lain, mazhab Maliki misalnya, mazhab Maliki tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Di surat Fatihah khususnya. Jadi mereka tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Fatihah. Makanya mazhab Maliki tidak baca sama sekali. Mazhab Hanabila dengan Hanafi mirip. Dibaca tapi sir di semua sholat. Mau sholat sirnya, sholat jaharnya dibaca sir. Jadi ada 3 pendapat di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dibacakan surat Fatihah di dalam sholat. Nah, yang hukum 5 ini menurut pandangan mazhab Syafi'i. Yang kita ikuti mazhab beliau. Jadi yang pertama hukumnya wajib. Di saat sholat membaca surat Fatihah. Wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sunnah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di seluruh perkara-perkara yang dianggap baik menurut paradigma syariat. Kita lagi makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Tadi masuk kamar mandi, masuk WC, baca Bismillah minimal. Lengkapnya juga bisa Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Perkara-perkara baik yang dipandang di dalam syariat. Yang ketiga, hukumnya makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melakukan hal-hal yang makruh. Cabut rambut putih. Ini uban dicabut, ini hukumnya makruh. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencabut rambut putihnya, maka Bismillahirrahmanirrahimnya hukumnya makruh dibaca.
Yang keempat, hukumnya haram. Jadi haram membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat melakukan hal-hal yang haram. Masa lagi minum khamar baca Bismillahirrahmanirrahim? Dia punya dosa membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat maksiat, dosanya lebih besar dari melakukan maksiat itu. Karena mempermainkan nama Allah. Dan perbuatan dosanya memang besar. Zina, dosa besar. Minum khamar, dosa besar. Tapi di saat dia menyebut nama Allah ketika melakukan dosa tersebut, dosa mengucapkan nama Allah itu jauh lebih besar dari dosanya. Dosa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Makanya haram. Lagi main judi. Ini dikiaskan oleh para ulama. Sama dengan alhamdulillah di dalam dosa. Main judi, dia menang, alhamdulillah. Dia lafadzkan lafadz Allah, alhamdulillah, saya menang. Ya. Habis berzina keluar, alhamdulillah, sudah selesai. Ini dosanya besar karena nama Allah dipermainkan. Itu. Gak boleh. Ya. Azan nama yang suci, nama yang bersih. Lafdul jalalah. Sampai dikatakan oleh para ahli nuhat. Dalam ilmu nahu itu ada satu bidang ilmu analisa kata. Menganalisa tiap kata namanya i'rab. Ja'a jaidun, ja'a fil madi mabniun. Alal fathi wa fa'iluhun domir mustatirun fi. Jawazun takdiru huwa. Yaudu ila. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamati raf'i dhammatun zahirun fi akhir li'annahu isim mufrad. Ini namanya i'rab, analisa kata. Setiap ada lafaz Allah, mereka sebutkan lafzul jalalah. Lafaz yang agung, lafaz yang mulia. Bahkan sebagian ahli nuhat mengatakan lafaz Allah itu kekal, tidak boleh di-i'rab. Gak boleh di-i'rab. Karena kalau i'rab itu ada perubahan. Kenapa demikian? Saking memuliakan lafaz Allah. Kemudian hukum yang kelima, hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Naklul mata'in min makanin ilal makan. Seperti contoh memindahkan satu benda ke satu tempat. Kita pindahkan ke sini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini perbuatan kan tidak ada perhatian syariat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak dapat apa-apa. Tapi hukumnya boleh-boleh saja. Namanya hukumnya mubah. Nah ini hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Rawaihul Bayan, Syekh Ali As-Sabuni mengatakan, kenapa kita menyebut nama Allah tidak saja langsung billah, tapi ada dengan menyebut nama Allah. Kenapa tidak langsung billah dengan Allah? Beliau menjelaskan dalam tafsirnya Safwatu Tafasir. Safwatu Tafasir. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Husain bin Mas'ud Al-Bagawi namanya. Terkenal dengan nama Al-Imam Al-Bagawi. Lahir tahun 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Dalam tafsirnya namanya Ma'alimu Tanzil. Sengaja Allah wahyukan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan Allah. Tujuan yang pertama, untuk menghilangkan kebiasaan orang-orang musyrik. Menghilangkan kebiasaan orang-orang musyrik. Orang-orang penyembah berhala biasa bersumpah dengan nama Tuhan mereka. Patung-patungnya itu ada nama. Ada Lata, ada Uzza, dan seterusnya. Mereka kalau bersumpah selalu dengan menyebut nama, jadi Bismi Lata, Bismi Uzza, dengan nama Lata, dengan nama Uzza. Jadi disebutkan dengan nama berhala-berhala. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menghapuskan kebiasaan buruk tersebut. Diganti Bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bahwa lafaz Bismillah
Ini adalah lafaz yang sudah dilafatkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Hampir seluruh para nabi, dan bisa dikatakan seluruh para nabi, punya kebiasaan mengucapkan lafaz Allah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Karena sudah ada sejak dulu disebutkan nama Allah dengan sebutan nama, Bismillah, maka Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu juga dengan lafaz yang sama sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya di dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihi salam, beliau memanggil rombongan naik ke kapal. Beliau katakan apa? Qala, Nabi Nuh berkata, urkubu fiha, naiklah kalian di dalam kapal tersebut. Bismillah majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah. Nabi Nuh sudah mengajarkan yang menjalankan kapal tersebut dan membuat kapal tersebut bisa berlabuh. Al-Imam Alusi Al-Baghdadi rahimahumullah dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan, jikalau mereka naik kapal Nabi Nuh kemudian lupa membaca nama Allah, maka tidak ada jaminan kapal itu bisa selamat dari dahsyatnya banjir di waktu itu. Tapi karena sebab ada lafaz Allah, Bismillah majreha wa mursaha, maka kapal tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Nuh. Ada juga Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis ada di Yaman. Dia punya bekas-bekas kerajaan itu, istananya itu masih ada sampai sekarang di Yaman. Saya sempat juga lewat di Yaman. Jadi tiang-tiangnya itu masih ada sampai hari ini. Istananya Ratu Balqis. Nabi Sulaiman mengirim surat. Surat tersebut ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat dari Nabi Sulaiman yang di dalamnya ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sebagian ulama mengatakan Allah Ta'ala punya Ismul A'zam. Ismul A'zam, satu nama Allah yang jika kita berdoa dengannya, pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian mengatakan nama Allah daripada Ismul A'zam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak pernah meninggalkan mengucapkan nama Allah di saat senang ataupun susah, di saat lapang ataupun sempit. Kalau kita membaca kitab sejarah Sirah Ibn Hisham dan juga sirah yang disusun oleh Ibn Kathir yang lahir 700 Hijriah, meninggal 774 Hijriah, berkat Nabi membaca Bismillah, ada seseorang dapat hidayah. Padahal Nabi tidak mendakwah, belum mengajak dia. Nabi makan, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi baca Bismillah. Dengan sebab bacaan Bismillahnya Nabi Muhammad SAW, orang tersebut masuk Islam. Di dalam kitab sejarah diceritakan, ketika Nabi bersama Zaid bin Harithah, disebutkan oleh Ibn Kathir dalam Sirah Nabawiyah beliau, pergi ke Taif. Singkat cerita, Nabi diusir oleh orang-orang Taif bersama Zaid bin Harithah. Diusir dari Taif, Nabi jalan dengan Zaid bin Harithah mampir di satu kebun, bustan, satu kebun. Ini kebun pemiliknya bernama Utbah bin Rabi'. Namanya Utbah bin Rabi'. Waktu Nabi masuk ke kebun tersebut,
Nabi duduk atau bersandar atau mencari tempat berteduh sesaat bersama Zaid bin Harithah. Kemudian Utbah bin Rabi ini melihat dari kejauhan. Mungkin dia kasihan. Dia panggil budaknya namanya Addas. Ya Addas, ini ada buah. Tolong kau berikan kepada itu orang Quraisy tersebut. Ditunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka Addas membawa buah tersebut. Sampai di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Diberikan. Ini dari tuan kami Utbah bin Rabi. Silakan terima. Nabi bilang terima kasih. Rasulullah mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih. Kemudian Nabi mengambil itu buah. Ketika Nabi hendak mau makan, Nabi baca Bismillah. Spontan ini yang membawa buah, dia kaget. Dia bilang, dari mana engkau tahu kalimat tersebut? Bismillah itu dari mana engkau tahu? Karena setahu saya hidup di sini, orang-orang di sini tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW terjadi dialog antara Rasulullah dengan Addas. Nabi mengatakan, Min aina ji'ta. Engkau berasal dari mana? Maka Addas menjawab, saya berasal dari Nainawa. Dari Nainawa. Nainawa ini masuk wilayah Irak, dekat Mosul. Itu ada kitab namanya Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota, disusun oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi. Beliau mengatakan Nainawa itu di zaman sekarang namanya Mosul atau wilayah Mosul yang ada di Irak. Oh, engkau berasal dari Nainawa? Dia katakan benar. Di Nainawa itu ada Nabi, saudara saya, kata Rasulullah SAW. Ada akhi Yunus. Ada saudara saya, seorang Nabi bernama Yunus alaihissalam. Kemudian dia katakan benar. Saya mengikuti ajarannya Nabi Yunus. Dan kami di Nainawa juga sering mengucapkan kalimat tersebut. Dari mana engkau tahu kalimat tersebut? Sedangkan engkau tinggal di sini, bukan di Irak. Engkau tinggal di Jazirah Arab, di Makkah. Karena tadi disebut engkau orang Quraisy, pasti engkau dari Makkah. Siapa namamu? Nabi katakan, saya Muhammad. Ketahuilah, itu adalah saudaraku, Yunus alaihissalam. Dia seorang nabi. Wa ana nabi. Saya juga seorang nabi, kata Nabi Muhammad SAW. Maka hatinya bergetar. Dia bilang, betul engkau seorang nabi, karena tidak mungkin ada yang tahu kalimat ini melainkan berasal dari para nabi. Maka dia syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dia cium tangannya Nabi, pipinya Nabi, dadanya Nabi, kakinya Nabi Muhammad dia cium. Untuk rasa ekspresi kecintaan kepada seorang Nabi. Berkah Bismillah dengan menyebut nama Allah. Di dalam kitab berjudul Tarikhur Rusul wal Muluk, disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, lahir 224 Hijriah, meninggal 310 Hijriah. Beliau kisahkan keramat dari ucapan Bismillah. Ada seorang sahabat bernama Sayyiduna Khalid ibn al-Walid. Sayyiduna Khalid ibn al-Walid. Di satu peperangan, satu ekspansi, beliau mampir di satu daerah, tinggal di situ. Kemudian ada seorang pendeta keluar, menghampiri Khalid bin Walid. Dia katakan, mana jenderal kalian? Maka Khalid bin Walid mengatakan, saya yang memimpin pasukan ini. Kenapa? Kalau benar kalian memeluk agama yang benar, dan kalau benar Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi,
maka tunjukkan padaku satu keramat. Kebetulan waktu itu lagi membawa minuman yang diisi dengan racun yang sangat mematikan. Itu racun itu kalau diminum, saat itu juga mati. Maka Khalid bin Walid mengatakan, nah itu apa di tanganmu? Dikatakan ini racun. Kalau gitu berikan padaku. Diambil itu racun. Kemudian beliau mulai membaca doa, Bismillah. Billahi Rabbul Ardi. Wa billahi Rabbus Samai. La yadurru ma'asmi idda. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Allah yang menguasai bumi. Allah yang menguasai langit. Tidak ada penyakit, tidak ada racun yang bisa membahayakan jika sudah menyebut nama Allah. Itu racun diminum. Racun diminum. Selesai minum, biasanya habis minum racun itu, orang pada mati. Khalid bin Walid habis minum, sehat. Tidak ada reaksi kalau beliau terkena racun. Maka sang pendeta itu pun masuk Islam di hadapan Khalid bin Walid. Karena keramat dari kata Bismillah. Tapi ini yang bacanya siapa? Jangan nanti pulang ke rumah, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah sakit. Siapa yang mengajarkan itu? Habib Abdurrahman kasih ajar. Kalimatnya ini agung. Tapi punya pengaruh jika yang bacanya siapa? Yang bacanya gak pernah sholat. Ya, gak pernah sholat. Baca bismillah, minum, ya mati. Ini yang bacanya orang soleh. Kemudian yakin, punya keyakinan yang luar biasa. Kalau setengah-setengah yakin, jangan dulu praktek ini. Masih setengah-setengah yakin, gak boleh dipraktek. Jadi kalau kita baca benar-benar ini kalimat, dia punya keramatnya muncul. Dengan keyakinan, dan kita sudah diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya iman, cahaya taat, cahaya yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Baru bisa itu. Cerita yang berikutnya, ada seorang sahabat namanya Al-Ala Ibnul Hadrami. Diceritakan di dalam kitab Tahdzibul Kamal oleh Imam Al-Mizi, murid daripada Imam Nawawi. Ini Al-Ala Al-Hadrami pernah berangkat ke Bahrain. 8.000 pasukan. Beliau yang mimpin. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Bahrain, singkat cerita terjadi konflik dengan musuh. Musuhnya lari. Sampai ke tepian lautan, naik kapal pergi. Sedangkan Al-Ala dengan pasukannya tidak ada kapal karena pakai kendaraan. Waktu Al-Ala Al-Hadrami berdiri di depan lautan dengan penuh keyakinan, dia katakan kepada pasukannya, wahai pasukanku, kita harus kejar musuh kita. Tidak ada kapal. Bagaimana ini menyeberanginya? Dia munajat, angkat kedua tangan. Dia berdoa dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Kemudian dia katakan, ajizu bismillah. Ayo lewatlah dengan nama Allah. 8.000 orang pasukan dengan kendaraannya. Mereka lewati lautan, berjalan di atas laut. Tertulis dalam kitab hadis. Tahdzibul Kamal fi Ma'rifatir Rijal. Al-Imam Al-Mizi. Yang lahir 654 Hijriah. Meninggal 742 Hijriah. Murid dari Imam Nawawi. Murid dari Al-Imam Nawawi. Bismillah. Ajizu. Dengan nama Allah. Lewatlah. Lewat. Kenapa demikian? Karena tadi. Yang baca siapa? Yang baca sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sudah dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki keyakinan ketika melafadzkan lafaz Allah, Khaliqus samawat wal ard.
mudabbiru kulla syai', fa'alun liman yurid, masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minasy syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana anit ta'alluqi dunna mimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallama wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.